Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan wa syukuranillah, salatan wassalamun ala rasulillah. Puji syukur, mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selamanya selalu terlimpah curah kepada kekasih Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Wazir Indra Hafidullah selaku pemateri dan juga penggagas kajian Muamalah Online, dan tuan-puan sekalian yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki episode seri yang ke-41 dari kajian Muamalah Online ini sejak pertama kali dibuat ya. Tidak salah sudah hampir 1 tahun lebih. Malam ini kita akan bahas tentang kembalilah dengan tema kita, kembalilah ke Madinah Al-Munawwarah. Nanti akan disampaikan oleh Wazir Indra, karena memang solusi di zaman yang sangat pelik ini adalah kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Nanti apa itu Madinah Al-Munawwarah, bagaimana cara kembalinya, nanti akan dijelaskan oleh pemateri kita pada malam hari ini, Wazir Indra. Baik, tuan dan puan semuanya, sambil kita menunggu teman-teman yang lain, tuan dan puan yang lain yang belum masuk, sambil juga di notis kembali, diingatkan pada teman-teman kita yang belum masuk, barangkali ada yang berminat, cuman lupa dengan jadwalnya. Baik, langsung saja kita akan dengarkan paparan materi oleh Wazir Indra Hafidullah tentang kembalilah ke Madinah Al-Munawwarah. Kepada Wazir Indra dipersilahkan. Baik, terima kasih Sidi Ilham atas waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wala haula quwwata illa billah. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir dalam acara rutin kajian muamalah online. Semoga kita yang hadir berikan kesehatan, keselamatan, dan panjang umur serta lancar rezeki untuk menghadapi, mengarungi tantangan zaman di penuh tantangan di zaman sekarang ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhir oleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat tuan-tuan semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kajian muamalah ini bisa terus dirutinkan kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Baik, untuk tema pada malam hari ini yang saya angkat adalah kembalilah ke Madinah Al-Munawwarah. Suatu tema yang tentunya sering kita dengar oleh bagi-bagi yang telah mengikuti kajian muamalah. Pasti baik kajian offline maupun online tentunya udah tidak asing, tapi tidak salahnya saya coba angkat kembali untuk mengingatkan kembali, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Baik, perlu kita ketahui bahwa kehidupan zaman sekarang ini, kita hidup yang Rasulullah gambarkan, yaitu kita ini masuk di fase keempat, yang mana fase keempat itu yang disebut dengan Mulkan Jabariyah.
atau zaman penindasan. Dan Rasulullah telah menggambarkan bahwa kehidupan kita ini dibagi 5 fase, dan setelah fase keempat ini Allah akan cabut dan masuk ke fase kelima, dan lalu Rasulullah diam setelah itu. Nah, fase kelima ini disebut min haji nubuah, yaitu sebuah kehidupan yang seperti ketika beliau hidup waktu di Madinah. Dalam bahasa sederhananya ya mirip gitu. Dan perlu kita ketahui bersama tatanan pola kehidupan yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat, yaitu di sebuah kota kecil yang bernama Madinah Al-Munawwarah, di mana di dalamnya itu ada 3 generasi terbaik Islam yang hidup di dalamnya. Dan pola kehidupan itulah yang perlu kita hadirkan di zaman ini, karena Islam itu akan kembali ke awal. Nah, langkah yang pertama yang perlu kita pahami untuk merubah keadaan kita, sebagaimana Allah memerintahkan Jibril untuk menurunkan ayat pertama dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Iqra, bacalah apa yang sedang terjadi di sekelilingmu. Nah, ini penting bagi kita selaku muslim untuk membaca dan memahami zaman ini, agar supaya kita tidak salah dalam melangkah ke depannya. Sebagaimana kita ketahui bersama, fase keempat ini merupakan sistem kubur, dan kita harus memahami secara keseluruhan sistem ini supaya kita tidak terjebak, di mana sistem ini adalah sistem riba itu sendiri yang hari ini di bawah kendali para bankir. Inilah penguasa sesungguhnya yang mengendalikan kita dan seluruh negara-negara di seluruh dunia. Inilah sistem Dajjal, di mana Allah SWT menyatakan perang terhadap riba. Dan Allah SWT secara terang benderang kan memberitahu kita bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu tidak ingin merubahnya. Maknanya kita harus berusaha, berikhtiar bahwa jalan keluar itu kan ada. Kita harus berusaha secara terus-menerus, kita kalau ingin perubahan itu datang. Dan dari perjalanan ini kita saatnya telah tiba bagi kita untuk mengevaluasi total cara hidup ribawi kita saat ini, karena kita sendiri kan memang bagian riba itu sendiri, karena sekalaku sebagai warga negara kan, karena kita juga walaupun tidak melakukannya kita kebagian juga, karena kan kita selaku warga negara ya kita lah bagian daripada riba itu sendiri. Dan untuk memperbaikinya masa depan kita, tentunya kita itu tadi harus ikhtiar dan berusaha, karena dengan ikhtiar dan berusaha tentunya dengan doa, insya Allah mudah-mudahan Allah membukakan jalan dengan berbagai cara yang Allah ridhoi. Dan petunjuk itu datang dari Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau mengatakan bahwa kelak kalian akan kembali seperti zamanku. Dan di hadis yang lain kan Nabi mengatakan Islam akan kembali ke Madinah Al-Munawwarah seperti seekor ular yang kembali ke liangnya. Nah, ini kan jadi kita pada zaman hari ini kita harus menti jalan untuk ke
arah situ. Ya, walaupun ya sekarang udah sekitar 1500 tahun lah, kembali lagi ke 1 Hijriah, tentunya dengan step dan step, dengan cara jalannya masing-masing, tapi kita rule-nya, tujuannya tahu bahwa kita akan kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Dan awal Islam berdiri itu ya di Madinah Al-Munawwarah, di mana ya itu tadi 3 generasi terbaik itu di dalamnya ada Muhajirin dan Ansor yang telah Allah ridhoi dan yang ridho mereka pada Allah SWT. Dan di dalamnya ada Al-Quran, Sunnah, dan amal. Amal ini yang perlu dihadirkan pada zaman kita hidup hari ini. Karena pola kehidupan generasi terbaik Islam itu dikenal dengan amal Ahlul Madinah. Tentunya ini kalau membahas amal Ahlul Madinah kita perlu part khusus lah, mudah-mudahan nanti di nextnya saya bisa membahas, atau mungkin dari narasumber yang lain lah, bisa request nanti dari MC. Dan yang merekam amal Ahlul Madinah itu kita dapat petunjuk dari Imam Malik, yaitu melalui kitabnya Al-Muwatta. Beliau merekam, ditulis kejadian yang ada di Madinah Al-Munawwarah itu, di mana 2/3 itu berisikan tentang fikih muamalah. Nah, fikih muamalah ini harus menjadi misi umat Islam di zaman ini, harus menjadi rencana dasar umat Islam hari ini dalam merestorasi Islam melalui tindakan, atau dengan bahasa lain action, bukan konsep yang cakap-cakapkan. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa Islam bermula dari elemen yang asing dalam masyarakat dan akan kembali menjadi asing, tapi penuh berkah orang-orang yang asing ini. Nah, pertanyaannya, siapa orang-orang yang asing ini? Mereka lah yang menegakkan sunnah Rasulullah SAW, sementara orang lain merobohkannya. Orang-orang asing itu adalah mereka yang kembali ke Madinah. Mudah-mudahan kita semua yang udah memahami masalah ini bisa istiqomah untuk meniti jalan ke Madinah, konsep pola kehidupan Madinah. Nah, mengenai pergantian dari fase keempat ke fase kelima ini kan, ini urusan goib sebenarnya, itu urusan Allah SWT. Yang perlu tugas kita hari ini yang harus kita lakukan, yaitu ya kita harus menghadirkan yang hak, hadirkan yang hak, maka yang batil akan musnah dengan sendirinya. Dan kita banyak belajar dari peristiwa-peristiwa masa lampau bahwa sebuah kekuasaan atau kekaisaran, cepat atau lambat, sesungguhnya pada waktunya akan hilang, tersapu angin. Ya, maknanya dengan sendirinya akan mengenai masa kemerosotan, ya termasuk yang ketika Turki Utsmani berdiri kan, Daulah Utsmani dengan sendirinya juga waktu berjalan akan mengalami kemerosotan dan hilang dari hadapan kita. Dan Ibnu Khaldun juga sudah mengatakan bahwa tanda-tanda kehancuran sebuah negeri yaitu dengan merajalanya pajak. Nah, itu sudah kita alami juga pada kehidupan kita hari ini.
Dan ketika kita menghadirkan yang hak, maka apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, yaitu dan dengan menghadirkan dui logam emas dan perak, maka tegaklah. Karena kan dui logam ini membawa nilai intrinsik. Coba kita yang sudah menjalankan tentang komunitas di Dina Dirham ini kan, bagi yang lampo-lampo sekitar dirham perak ini kan, yang amirat ini di sekitar mulai awal muncul tahun 2000-an lebih lah. Itu satu kepingnya setara dengan nilai rupiahnya 11.000. Ini hari tadi kita cek bahwa satu keping dirham perak setara nilainya dengan nilai rupiahnya 83.000 dengan waktu sekitar 20 tahun lebih. Nah, dirhamnya tetap segitu-gitu aja beratnya, kurangnya segitu-gitu aja. Mungkin bagi yang punya yang awal masih bisa dibarterkan kalau ketika pasar berlangsung. Nah, maknanya ini kan kita dibuat miskin dari waktu ke waktu. Nah, semoga kita yang belum paham bisa memahami hal kesana. Ini kan fakta di lapangan. Nah, kalau berdisandingkan dengan harga seekor kambing, itu kan 1 dinar masih relevan sampai sekarang, bahwa satu ekor kambing ya harganya setengah dinar masuk. Dengan dinar sekarang 1 dinar udah 6 juta lebih. Dan Syekh Abdul Qadir pernah mengungkapkan satu kata yang sangat pendek tapi maknanya begitu dalam, yaitu one word dying, another being born. Wow. Jadi suatu zaman yang menuju kolaps dan tatanan baru datang. Ya, mungkin ini digambarkan secara ini seperti kapal besar yang mau tenggelam, maka datanglah kapal-kapal kecil, skoci kecil yang menawarkan pertolongan. Nah, maka disinilah kita perlu memahami, balik lagi ke tadi, bahwa kita perlu ikro, membaca, memahami zaman, agar supaya apa, kita bisa mengarungi zaman ini ya seperti orang main selancar nih, bisa menaklukkan gelombang baik, karena kita udah paham tentang situasi zaman hari ini. Dan Islam itu perlu kita garis bawahi, Islam ini telah paripurna. Jadi sudah dihadirkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan kita mendapatkan warisan pusaka yang luar biasa, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan beliau telah sampaikan ketika beliau khutbah terakhir sebelum beliau wafat, dan pekaknya seorang sahabat sejatinya yaitu Abu Bakar sampai menangis ketika isi khutbah tersebut, karena beliau memahami bahwa dengan khutbah tersebut bahwa tugas Rasulullah sudah selesai. Nah, dinul Islam itu yaitu adalah Madinah yang menjelang akhir hayat Rasulullah SAW. Dan dinul Islam ini kekal berlaku sepanjang masa, dari mulai zaman kini dan zaman yang akan datang hingga setelah zaman ini berakhir. Jadi bukannya Islamnya yang dievaluasi, tapi diri kita lah yang harus dievaluasi. Ketika dinar, emas, dan dirham telah kembali, marilah kita sama-sama sonsong sama-sama. Karena
Dinar dirham kini sudah legal di negara Indonesia. Dan Syekh Abdul Qadir juga mengatakan bahwa dinar emas Islam dan dinar perak Islam adalah tanda-tanda kebangkitan. Ya, alhamdulillah kita bahwa sekarang ini dengan perjuangan Amir Zaim dan para amir-amir yang lain telah mendapatkan kepastian hukum di negara Indonesia ini, di mana kita menghadirkan zakat sesuai syariat, sudah tidak perlu takut-takut lagi, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa bersejarah itu kita saksikan bersama bahwa dengan diketoknya keputusan hakim dari Pengadilan Depok itu pada tanggal 12 Oktober 2001, di mana seorang murid dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi yang bernama Insinyur Haji Jaim Saidi MPA dinyatakan, hakim menyatakan bebas murni dan tidak bersalah. Artinya kita sudah bisa legal berzakat sesuai dengan syariat. Ya, mari kita sama-sama kita ramaikan pasar-pasar yang belum ada pasarnya di tiap daerah, pintis komunitasnya. Alhamdulillah kan besok di Bandung ada pasar bagi yang tinggal di Bandung di sekitarnya, silahkan menghadiri. Dan kita bersyukur bahwa kita selaku orang-orang yang tinggal di negara yang bernama negara ini, Allah anugerahi negara ini begitu kaya. Tapi kekayaannya ini hari ini tidak dinikmati oleh rakyat. Banyak di tempat-tempat yang daerahnya kaya itu tidak dinikmati. Nah, negeri ini bagaikan raksasa yang tertidur, dan dengan warga negara yang berpenduduk yang beragama muslim terbesar di dunia ini, langkahnya ya harus membebaskan dari sistem sihir ini. Nah, kekuasaan ini harus dikembalikan lah kepada sultan menggunakan uang metal sejati. Dan alhamdulillah di Jawa Barat, itu tepatnya di Cirebon, Sultan Kecirebonan telah menerbitkan kembali dirham. Beliau, mudah-mudahan kita doakan kesehatan dan umur dan keselamatan oleh Allah SWT. Dan seorang ulama pernah mewawancarai tentang situasi, ada sebuah hadis yang populer, itu hadis merah putih. Ya, ulama itu menanyakan waktu itu kalau salah ke ulama Palestina, tentang ulama tersebut. Ulama Palestina itu menjawab, dari sekian banyak negara muslim yang memimpin, tinggal antumlah Indonesia yang belum Allah tunjuk. Dan sekelompok komunitas juga yang menyatakan bahwa di dalam Al-Quran, di surat Al-Kahfi, gambarkan suatu negeri itu seperti sebuah goa. Digambarkan goa itu kan ketika melihat posisi matahari tenggelam dan terbit. Dan mereka menafsirkan bahwa negeri itu adalah negeri tropis, di mana ada garis ekuator, khatulistiwa melintas tersebut. Maka kita harus cek
juga negeri mana gerangan yang dilewati garis khatulistiwa itu. Nah, ternyata kan banyak negeri-negeri itu, jelas Jazirah Arab udah jelas dilewati, tapi di Jazirah Arab itu Islam sudah pernah terjadi di masa lalu, yaitu di zaman Rasulullah SAW, para sahabat. Kalau ke sebelah kirinya lagi, ke beber Asia, ya berarti ada India. Ya hari ini mayoritas agama Hindu. Ya. Terus kalau digeser lagi ke daerah Amerika Latin, ada negeri namanya negeri Brazil. Ternyata di negeri Brazil itu bukan negeri Muslim tapi negeri bola. Ternyata. Dan ada sebuah negeri kepulauan ternyata yang Muslim yang terbesar dalamnya. Ya semoga apa yang digambarkan oleh Al-Quran itu yang dimaksud ya itu negeri kita Indonesia. Ya itulah mungkin jadi pentingnya kita untuk memahami zaman ini, untuk meniti jalan. Karena kan ketika kita udah zakat ini udah legal, artinya kita bisa menghadirkan pasar-pasar yang diajarkan Rasulullah. Itulah kuncinya masuk ke Madinah Al-Munawwaroh, yaitu kan seperti Hakim yang katakan seperti masuk ke time zone, jadi kan koin-koin ini terus ditukar dan baru bisa bermain di dalamnya. Seperti itulah gambaran yang digambarkan oleh Hakim waktu sebelum mengetuk palu di pengadilan Agama Depok. Ya mungkin gambarannya seperti itu Mukadimah dari saya. Silakan kembali lagi ke Sidi Ilham. Baik, terima kasih Wazir Indra Hafidullah sudah menyampaikan materi menurut beliau tadi mukadimah, berarti masih bab awal tentang kembalilah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, tadi sudah dijelaskan dari awal tentang 5 fase kehidupan dan tadi dijelaskan tentang makna Madinah Al-Munawwarah dan proses peralihan dari fase keempat ke fase yang kelima. Baik bagi tuan dan